Sobat Redcom, ketemu lagi sama Olga Agatha. Kali ini aku pengen ngecek dulu nih siapa yang udah nonton Ngobras yang ada di Medcom. Nah kalau udah, sekarang udah barengan sama Olga Agatha di sini. Ada hostnya nih Kakak Widya. Halo. Hai Olga, apa kabar Olga? Nih, Kakak gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gue merasa kayak di TikTok loh ini tuh, kan ya, kayak green screen gimana gitu. Ini dilihat-lihat kaosnya baru nih, baru kemarin memilih beli nggak ya? Dibeli ya Iya, kaosnya. jadi itu tadi polling dulu netizen yang budiman. Terus habis gitu Nah, beli apa enggak? Karena kan pada dasarnya kan aku senangnya kucing kan, judulnya aja Widya Cat Lady. Tapi kok lucu si Bugs Bunny ini. Coba kita lihatkan dulu. Bugs Bunny. Gitu. Terus ya udah. Ya udah tapi akhirnya beli karena kata netizen beli gitu. Impulsif aja sih sebenarnya pembenaran. aku tuh selama ini lihat Kak Widya selain dari TV, biasa dari Instastory-nya Kak Auksi juga tuh. Itu temen waktu di ini ya Kak, acara sport ya? Auxilia Paramita. Iya, si Auxi, kita panggilnya Mita, Auxi Mita. Oh iya, aku manggilnya Kak Auksi lagi. Beda Iya. panggilannya. Aku yang aku Iya, sering lihat Mbak Kakak Auxi. dari situ biasanya. Terus Mm-mm. kalau mama tuh sukanya nonton dari TV. Mungkin kalau generasi kakakku malah taunya, itu Widya yang kering-kering olala ya. Iya, kamu kakaknya pasti seangkatan ya sama aku. Berarti kan udah lama banget ya Kak di entertain gitu, kayak semuanya udah pernah dicobain, sinetron udah pernah, host udah sering. Awalnya banget masih inget nggak sih Kak mulainya gimana? As a presenter. Hmm, Kalau 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 as a presenter itu, waduh, udah waduh, lama. Kak, udah lama banget, udah lama banget. Hmm, Cuman mungkin kalau mau mulai di Metro TV aja kali ya, biar nggak kelihatan tua-tua banget gitu ya. Kalau mulai di Metro tuh tahun 2010, hmm, 2010 masuk Metro, terus berawal dari obsesi melihat Vivi Alida Yahya, melihat hmm. Kania Sutisnawinata, melihat Zelda Savitri gitu. Kayaknya kok semuanya perempuan-perempuan tangguh gitu kayaknya. Terus ya udah obses deh ngelihat mereka. Abis obses coba masuk eh ngelihat tweetnya Om Boy di Twitter lagi butuh sportcaster tapi perempuan kan. Terus ya udah akhirnya ketemuan sama HRD sini jodoh sampai sekarang 10 tahun coy, gila cinta banget Wow. kayak gue sama Metro. Nah, selama 10 tahun ini kan udah berbagai kerjaan dicobain kan, Kak? Suka dukanya Hmm. gimana sih selama 10 tahun kerja jadi presenter? Jadi kalau masuk Metro karena news station ya, jadi sebutannya not only presenter tapi juga news anchor and journalist gitu. Jadi udah include uh, banyak sukanya ya, kayak dukanya tuh ya oke lah gitu lah, dukanya tuh kayak biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Konflik normal sama teman-teman, tapi yang paling mahal kan kalau di media group news itu kan kekeluargaannya ya. Jadi kayak Hmm. ya udah betah, makanya udah 10 tahun nih nggak pernah move on. Dan kalau ada yang nanya misalnya mau nggak sih apa namanya melepaskan profesi jurnalis gitu? Enggak banget, gila loh. Gue ketemu sama orang baru setiap hari, ketemu orang-orang A1 yang mereka bisa membuka cakrawala ketika saya sedang dungu, ya kan, melihat ketemu-ketemu orang-orang itu jadi kayaknya oh iya bener ya gitu. Dan itu tiap hari ketemu, jadi kayaknya ya nggak mau pindah dan nggak mau beralih ke profesi lain. Hmm. Tapi kan kalau sekarang mungkin udah bagian enaknya nih, waktu bersusah-susahnya tuh gimana, Kak? Susah-susahnya gini, aku selalu mikir kalau susah-susah itu adalah bagian dari proses kali ya gitu. Karena dulu pertama kali masuk ke Metro itu kan istilahnya apa ya, congkak lah ya gitu. Congkak kenapa? Oh Metro kok yang lamar gue, istilahnya gitu kan. Orang Metro yang nyariin, terus habis itu pada saat itu kan aku udah beberapa program juga gitu. Tapi mindsetnya sangat-sangat berubah ketika ya aku zero as a journalist, gak aku as a presenter mungkin iya udah dudu lalala, tapi ketika as a journalist
from zero. Jadi benar-benar mengikuti banget tuh prosesi dulu 3 bulan di MI, belajar nulis sama Bang Usman. Halo Bang Usman. Habis gitu belajar editorial sama Bang Gauden, sama Bang Kohar gitu. Pindah baru ke TV segala macam. Jadi a part of journey-nya menurut aku ini banget gitu, sangat berkesan. Jadi kalau ditanya susah, nggak susah, senang aja malah gitu. Ya sering misalnya, gimana sih lo nggak bisa kayak gini apa? Kayak gitu mah biasa. Biasa, ya. Gitu gak? Jadi ini pasti yang nonton tuh banyak yang nanya, Kak. Karena setiap waktu itu aku juga pernah interview Kak Robert kan. Dan pertanyaan itu sama tuh rata-rata, gimana sih caranya harus punya skill apa aja kalau pengen jadi jurnalis atau presenter gitu? Yang pertama tuh nekat aja sih. Yang satu punya skill nekat dan curiosity kali ya gitu, penasaran sama hal-hal kayak misalnya aku sekarang kan di program Newsline, aku tuh kayak nggak bisa ngelihat orang lain yang seharusnya mungkin bisa dibantu, terus nggak tahu harus kemana, jadi tergerak karena curiosity, karena penasaran, terus karena pengen ada dampak, ya udah tiap hari gitu. Kalau kata Bang Andino ya, bahasa kerennya lentera jiwa, alias passion. Jadi passionnya udah di situ, udah jadi ngejar terus gitu, apa nih yang bisa gue lakuin gitu. Masa sih lo nggak bisa ngapa-ngapain dengan label kejurnalisan lo gitu sih, Ga. Jadi skill yang pertama adalah yaitu care sama apa yang kamu passion, dan nekat bro, nekat aja, hajar aja dulu. Kalau ditanya bisa nggak bisa, ntar juga bisa belajar gitu. Jadi nggak perlu, biasa orang banyak yang takut, aku tuh ngomongnya belibet Kak, aku malu di depan kamera gitu-gitu kan. Lo malu depan Allah, bukan depan kamera, lo gila. Gitu sih, jadi nekat aja dulu. Nah, ini untuk program terbarunya Ngobras, Kak. Kemarin udah interview Pak Bos kita, Bapak Reno Barat. Gimana Kak interview Pak Bos, Kak? Apa aku dipecat lah menurut Ngana. Takut lah gue. Iya kan begitu. Iya Iwit ya, kita narasumbernya Reno Barat. Oke, gitu kan. Terus ya kayak Olga sering lakuin lah, Olga mau wawancara orang kan riset dulu ya kan. Riset dulu, nanya-nanya. Tapi kemarin yang paling bikin mau meninggal ya waktu interview Prananda. Halo. Itu aku sampai bilang sama Pak Mirdal kan. Pak Mirdal CEO Media Group, Pak, ini saya mau ngasihin surat resign aja sekarang, apa gimana? Jadi ya, tapi seru ternyata, nggak karena mungkin beban aja kali ya gitu, aduh gitu, ya bos sendiri gitu kan, petinggi, jadi kayak aduh deg-degan, tapi ternyata fun sekali. Mas Nanda seru interviewnya. Mas Nanda seru, Pak Reno Barat juga seru. Kalau Syari ini gimana nih, Inces? Inces lucu ya, Inces tuh gini, aku tuh follower selama Inces. Jadi sejauh sebelum Inces ada kaitannya sama kita, sama kita ada apa? sebelum Inces a part of our family, itu aku emang sudah follower selama sejati gitu. Jadi udah tahu lah beberapa hal about her gitu. Tapi gitu, untuk udah kenal sama berbagai narasumber tuh bikin jadi sulit buat cari pertanyaan gitu-gitu nggak sih? Karena kan kita kebanyakan udah tahu nih, tapi kan kita harus mewakili. Nah itu jadi tantangan sendiri nggak? Itulah hadirnya netizen yang budiman ya kan. Mungkin netizen punya ide-ide yang seru untuk ditanyakan. Terus ada Dika yang lagi record ini ya, Dika juga tuh tiap saat riset mulu, gue omelin mulu kan. Yang gini dong, yang gini. Tapi memang beberapa preferensi tuh harus banyak nonton ya, harus banyak baca. Jadi ya dari situ tuh atau misalnya dari pernyataan dia sebelumnya bisa bikin penasaran lagi, bikin pertanyaan baru gitu sih, Ga. Kalau untuk kayak banyak baca, banyak tahu hal, itu yang biasa Kakak cari itu tentang apa sih, Kak? Yang kayak hari-hari banget itu pasti buka gitu. Hal pertama yang saya lakukan adalah pasti membuka metrotvnews.com. Diikuti dengan Medcom. Grafisnya salah nih bro, gitu kan. Oh ini itunya. Cuman ya keep up the news itu kan dinamis sekali ya sekarang gitu loh. Thank God kita sudah istilahnya udah 360 gitu, udah 360 derajat tuh ada berbagai macam platform.
Cuman yang paling apa namanya, yang paling sering untuk diikuti ya tentunya sekarang terkait breaking news COVID-19 ya, karena itu waduh kalau ngelihat angka tuh udah serem gitu loh. Jadi tetap gimana caranya untuk mengedukasi diri sendiri, mengingatkan diri sendiri sama orang lain juga bahwa hey, the pandemic is not over yet man gitu loh. Jadi lo tuh mau gimana pun, mau avoiding the news, minimal tahu apa sih perkembangan terkini dan apa yang harus dilakukan. Kayak WHO kan baru aja ngerilis gitu bahwa mereka ternyata bisa lo lewat udara, lewat airborne di dalam ruangan tertutup. So what should we do? Kalau lo avoid news, kelar hidup lo gitu kan. Lo nggak tahu ternyata si COVID ini sudah bisa menyebar lewat airborne di dalam ruangan tertutup dan bisa bertahan di dalam udara 3 jam gitu. Gitu sih, nggak. Nah terkait COVID juga Kak, sebagai jurnalis dan juga host presenter gitu kan harus menginfokan ke orang-orang tentang keadaan sebenarnya, tapi nggak boleh bikin panik. Nah itu gimana caranya tuh Kak? Pemilih diksi yang memang tidak bikin panik. Seperti, bentar. Oke, ada telepon, maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi, memilih diksi yang tidak bikin panik. Aku paling males ngelihat misalnya saat ini Jakarta berada di posisi pertama. Lo pikir klasemen anjir, ya enggak lah gitu loh. Jangan, pokoknya hindari bikin kayak, ini kan bukan perlombaan ya gitu loh. Jadi dikasih tahu aja angkanya berapa, Jawa Timur berapa, misalnya Jawa Barat berapa, naiknya signifikan. Memilih diksi-diksi yang bukan apa ya, bukan competitiveness gitu, kayaknya wah ini ya paling tinggi segini, ada di puncak, nggak mau kayak gitu. Jadi kan kita juga menempatkan diri sebagai audiens kan gitu, kayak gitu sih. Terus kalau sebagai jurnalis kan juga harus netral nih Kak, misalnya dalam pemilihan presiden Kak, harus netral. Oh iya. Nah itu buat menjaga, supaya audiens paham kalau kita tuh netral, kalau kita nggak memihak ke satu pihak tuh gimana caranya Kak? Apakah sama-sama pemilihan diksi? Kita tuh nggak bisa ngendaliin orang mau mikir netral apa nggak netral soal kita ya. Cuman yang jelas kan kita stick dengan kode etik jurnalistik, udah as simple as that gitu loh. We delivering the fact the way it is, kita delivering the gambar the way it is, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin gitu. Jadi kalau menurut aku nanti orang mikirnya nggak netral, peduli setan orang nggak netral, terserah. Kita kita hanya menjalankan profesi kita dengan kode etik yang sudah ada, sudah tercantum, ada dewan pengawasnya juga, ada dewan pers, ada you name it, Aliansi Jurnalis Indonesia. Kita punya tanggung jawab atas profesi kita. So we cannot control what would people think about us, apakah kita netral atau enggak. Yang jelas kita menjalankan semua profesi sesuai dengan kaidah dan deidah jurnalistik gitu aja sih, profesional. Iya. Ya, itu buat yang baru mau memulai bekerja di media atau mungkin di sosial media dan lain-lain, berarti balik lagi itu ya, yang penting ikutin aja aturannya gimana, masalah orang yang bikin apa ya udah urusan mereka gitu ya. Iya, I think, dan itu juga berlaku di di kehidupan sehari-hari juga nggak sih kayak gitu. Nah, selama pandemi ini Kak, ini tetap masuk kerja seperti biasa Kak, atau ada hal yang berbeda yang diterapin? Mungkin kalau aturan masuk 4 hari masuk, 3 hari libur. Tapi ya yang namanya jurnalis tiba-tiba, woi ada apa ini? Oke, langsung lanjut shift panjang gitu udah. Itu udah apa ya? It's in my blood already. Jadi udah nggak pernah komplain, nggak pernah apa. Kalaupun misalnya mau ada kepentingan pribadi atau apa tuh dari jauh-jauh hari itu di sounding supaya pengaturannya enak gitu. Ini karena udah 10 tahun banget jadi biasa ya kayak kalau hidup kayak gitu ya. Sebe itu, dan karena because I love the suka banget gitu loh sama profesi ini, jadi udah tahu banget resikonya bakalan kayak gitu. Dengan jadwal sesibuk itu, bagi waktu sama anak dan juga sama kucing-kucing gimana tuh Kak? Enggak, biasa aja, bisa well manage kok, mereka udah pada ngerti. nggak ada tantangan sama sekali. Ini kan segitu terkenalnya cat lady gitu kan, teman-teman juga banyak yang bilang kayak gitu. Emang apa Kak yang menarik dari kucing Kak? Soalnya aku nggak pelihara kucing selama ini. Pelihara deh makanya, biar kamu tahu gimana kamu bisa sayang kalau kamu nggak kenal. Kamu tuh PDKT dulu.
pokoknya kucing it's in my blood. Udahlah, itu udah dari kecil ada, bahkan ada fotonya aku usia 3 bulan kali ya, tiduran sama kucing di sebelah, lebih gede kucingnya. Cuma memang aku dibesarkan di keluarga yang sangat pecinta, sangat cinta banget sama kucing. Gitu. Total sekarang ada berapa Kak peliharaan kucingnya? Kucing di Jakarta itu ada 2, Beng Beng sama Oreo namanya. Oreo itu diambil dari Sate Santi depan kantor kita, depan ATM. Oh iya, aku tahu di ATM. Terus? Itu jatuh cinta pada eongan pertama karena dia ganteng. Terus kalau Beng Beng itu dari depan kosan aku karena dia waktu itu kecelakaan. Pokoknya, aduh, dalam keadaan yang menyedihkan. Terus aku hampir kena SP gara-gara gue telat siaran karena bawa si Beng Beng itu ke dokter hewan. Terus habis itu waktu itu bos aku namanya Zelda. Zelda pas mau kasih SP dia nanya kenapa lo telat gini. Iya tadi soalnya ada kucing dudu lalala. Aku bawa dulu ke vet. Oh ya udah nggak jadi deh SP-nya. Jadi nggak jadi di SP. Karena menyelamatkan kucing. Iya gitu. Itu sih ga. Jadi kalau cinta banget sama kucing. Tapi berarti sistemnya emang bukan beli ya, lebih kayak menyelamatkan yang ada di lingkungan aja. Iya, karena kalau beli satu, biasanya kan kalau beli itu kucing-kucing ras ya. Aku nggak suka kucing ras. Senangnya sama kucing-kucing domestik, kucing kampung lah kalau orang bilang tuh. Kucing kampung gitu. Ada kucing oren bengal yang juga masih suka berkeliaran, masih suka kasih makan. Di sini juga semuanya pada ini kok cat friendly, pet friendly tepatnya. Bukan cuma di Metro ya, anak MI lah, terus anak Menkom juga banyak tuh di kafe analogi pada suka kasih makan. Jadi kita kayak bersinergi untuk menyelamatkan kucing-kucing jalanan. Nah kalau buat orang yang belum pernah pelihara kayak aku nih Kak, apakah yang harus disiapkan Kak buat menjadi cat lovers juga? Well, all you have to do is fall in love with the cat first ya. Kamu nggak akan bisa ada attachment kalau misalnya nggak suka kucing dulu. Cuman yang jelas kalau aku boleh suggest, mendingan mendingan adopt don't shop, jangan beli, mendingan adopt aja, kasihan kucing-kucing jalanan itu jumlahnya banyak sekali. Dan salah satu cara pengendaliannya adalah kita sering bikin ini kayak steril gitu ya, kerjasama sama vet-vet jadi sponsor gitu ga. Olga, kamu senengnya apa? Petsnya apa senengnya? Aku tuh lagi nggak punya pet sama sekali sekarang Kak, cuma punya tanaman doang di rumah. Belum punya apa-apa. Iya, kamu jadi ini ya, jadi plant parent ya. Iqbal tuh plant parent parah banget. Kak Widya gitu juga nggak di rumah kayak melihara apa satu tanaman apa gitu? Enggak, aku anaknya enggak, aku tuh senang sesuatu yang dipeluk. Jadi kalau tanaman kayaknya aku nggak bisa peluk ya, jadi kayak agak PR. Nggak tertarik sama tanah, belum aja kali ya. Tapi kalau lihat teman-teman, lihat bos Medcom juga ya, mohon maaf Ibu Kania, itu kayaknya lagi jadi planter. Iya, gitu. Jadi kalau aku sih senengnya yang fluffy. Oh, iya sejak pandemi kan jadi banyak itu kan Kak yang tiba-tiba pelihara tanaman, terus jago masak. Nah, Kakak ada yang berubah gitu nggak sejak pandemi? Iya, benar. Ya jadi suka apa gitu? Nggak ada ya, karena basically kalau kita ya jadinya emang nggak pernah work from home aja, cuman porsinya aja mungkin gitu ya dikurangi. Tapi ya justru banyak di kantor karena kalau masa pandemi justru punya tanggung jawab untuk ngasih info terbaru dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi ya udah mesti sigap gitu sih. Oke, kalau ini yang terbaru kan juga ngobras nih Kak. Next-nya, kira-kira bakal sama siapa lagi nih ngobrasnya? Ini gue udah boleh kasih tahu belum? Aku udah tahu loh narasumber buat ini. Bapak produser boleh dikasih tahu belum? Kita kasih Q aja ya. Kasih Q, dia adalah seorang pria, profesinya aktor, dan sudah melanglang buana ke Hollywood sana. Itu Q-nya. Wow. Bentar nih, di chat bilang boleh Kak. Jadi jangan apa boleh Kak nih Pak produser. Boleh nggak? Pak produser boleh kasih tahu ya? Boleh. Oke, jadi siapakah
yang akan Ngobras di hari Jumat. Ngobras di hari Jumat ini jam 3 sore, biasanya jam 4 ya. Tapi kalau Jumat ini jam 3 sore, itu sama Joe Taslim. Kita akan ngobras sama Joe Taslim. mantap. Ini silahkan ditunggu aja Sobat Medcom. Makanya pasti udah subscribe dulu ya Kak channel kita biar bisa nonton besok. Ada notifikasi. Banget, karena kita ada di 4 platform ya. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Twitter, ada di Facebook. Silahkan agama media sosial kalian apa, didalami masing-masing. Biasanya kalau paling banyak Instagram, karena kita paling aktif di Instagram. Please do follow. Dan jangan lupa besok tuh jam 3, bukan jam 4. Biasanya jam 4. Gitu gak? Ya, dan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Setiap ngobras pasti ditanya, lo tim bubuk aduk atau bubur yang didiemin aja? Nggak diaduk. Nah, kalau Kak Widya sendiri, tim yang mana nih? Diaduk apa nggak diaduk? Dia. Definitely, absolutely diaduk. Aku tim diaduk. Kenapa Kak? Kenapa? Aku soalnya tim nggak diaduk, jadi aku penasaran kenapa ada orang makan bubur diaduk gitu. Oke, karena kalau nggak diaduk itu tidak tersinergi semuanya, ya kan? Jadi kamu kayak cuma dapat seledrinya aja mungkin, atau dapat bawangnya aja. Tapi kalau diaduk tuh semua satu berkonsolidasi, bersinergi seperti Media Group News bersinergi untuk Anda. Wih, mantap. Jadi kita ketemu jawabannya ya. Kalau Kak Widya tim aduk nih. Jadi kita tinggal lihat di episode depan Joe Taslim kira-kira tim aduk atau nggak diaduk. Tungguin jawabannya. Oke. Olga, nanti gantian ya. Aku mau interview kamu soal tanaman. Wih, boleh, mantap. Oke, thank you banget Olga waktunya. Udah boleh ngobrol-ngobrol. Sama-sama Olga. Sampai ketemu di Analogi. Betul. Nanti kalau aku udah masuk kantor lagi, kita ketemu ya. Oke. Sukses selalu, Kak. Buat program-program. Sama-sama, sehat-sehat. Sehat-sehat. Dadah. Itu dia Sobat Medcom, obrolan Olga Agatha barengan sama Kak Widya. Jadi kalau kamu suka sama videonya, di-share dong ke teman-teman, terutama buat cat lovers yang suka sama kucing. Like videonya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.